Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kandar Safitri dari Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 4 ingin mempresentasikan program pembelajaran individual yang telah saya buat. Di sini saya mewawancarai seorang siswa dan kedua orang tuanya yang berasal dari SLB atau Sekolah Luar Biasa Kasih Ibu di Yogyakarta yang bernama Elsia Siti Kumairoh, putra dari Bapak Mariano dan Ibu Wartini. Elsia ini duduk di kelas 3 sekolah dasar. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi disabilitas. Di sini siswa tersebut tidak memiliki kesulitan dalam masalah penglihatan. Pendengaran memiliki banyak kesulitan di mana siswa tersebut terkadang tidak mendengar jika dipanggil oleh kedua orang tua atau teman-temannya. Lalu tidak memiliki gangguan dalam motorik kasar, motorik halus, memiliki gangguan atau kesulitan bicaranya, di mana bicaranya kadang terbata-bata, pelan sekali, atau bahkan tidak mau bicara sama sekali. Lalu pada bidang intelektual, siswa tersebut kurang memahami atau sangat kurang dalam kompetensi yang dimiliki, seperti pengetahuan dalam berhitung atau membaca. Anak tersebut sangat kurang. Dalam hal belajar spesifik, siswa tersebut sedikit kesulitan, di mana seperti saat menulis, siswa tersebut harus mengikuti contoh tulisan di atasnya. Jika tidak ada contohnya, siswa tersebut bingung yang ditulis itu mau apa. Lalu saat penjumlahan juga seperti itu, harus dibantu oleh kedua orang tuanya. Lalu siswa tersebut merasa bingung jika memiliki perintah tugas dari gurunya. Lalu dalam hal perilaku, perhatian, dan sosialisasi, siswa tersebut pemalu, sangat pemalu, dan hanya mau berteman dengan satu kawan atau yang dikenali saja, bahkan itu saudaranya sendiri. Di kelas pun dia tidak mau berbicara dengan gurunya atau tidak merespon jika seorang gurunya mengajaknya berbicara. Lalu selanjutnya mengidentifikasi kelebihan atau kemampuan, yaitu potensi, prestasi, dan keaktifan siswa dalam belajar. Siswa tersebut dalam hal berada di kelas itu sangat kurang aktif. Lalu siswa duduk di paling belakang saat pembelajaran di kelas berlangsung. Siswa ini belum memiliki prestasi apapun di sekolahnya. Lalu hal-hal apa saja yang dibutuhkan siswa, yaitu pergi dan pulang sekolah, di mana siswa harus mengandalkan orang tua untuk antar jemput secara dari jarak SLB dan rumahnya saja itu agak jauh. Lalu yang kedua adalah pendampingan komunikasi, baik dalam mengungkapkan maupun menerima informasi. Dikarenakan siswa ini kurang mampu merespon atau bahkan tidak merespon sama sekali ketika seorang guru atau temannya mengajaknya berbicara, kecuali benar-benar dekat. Bahkan ayah sendiri hanya dapat mengajak berbicara anak tersebut, namun responnya hanya singkat sekali, misalnya ya, makan, atau apa. Lalu dalam proses belajar, siswa membutuhkan sekali banyak dukungan. Melanjutkan proses pembelajaran tadi, di mana siswa harus diberikan metode pembelajaran yang tepat oleh guru agar siswa tersebut itu mampu menangkap materi pembelajaran dengan mudah dan cepat, jadi tidak membingungkan siswa. Lalu selanjutnya, siswa membutuhkan pendampingan dalam bersosialisasi dengan siswa lain, di mana siswa tersebut yang tadinya hanya memiliki satu teman, satu sekolah, dan itu pun saudaranya sendiri. Lalu guru perlu memberikan metode di mana untuk mengubah tatanan kursi siswa, di mana yang aktif dengan yang pendiam dengan yang aktif, seperti itu. Dalam informasi medisnya, siswa tersebut pernah mengalami kelainan pada pita suara yang menyebabkan suaranya tidak keluar. Itu terdeteksi saat anak berumur 2 tahun pada tahun 2010, dan itu
dideteksi atau diperiksakan di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Sarjito, dengan melakukan tes BERA. Informasi lain yang dibutuhkan di mana siswa mampu merawat dirinya sendiri, siswa jarang berbicara pada orang tuanya, lebih sering berbicara pada ayahnya, namun yaitu hanya singkat-singkat. Lalu siswa kesulitan dalam mempelajari pelajaran dasar seperti membaca, menghitung, dan menulis. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari paparan data tersebut adalah siswa mengalami hambatan atau yang disebut dengan tunagrahita ringan. Lalu alat bantu yang dibutuhkan adalah penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa sehingga mampu mempermudah siswa untuk menangkap materi pembelajaran. Lalu dibutuhkan pendamping atau relawan selalu di sisi siswa agar siswa itu juga mau berinteraksi dengan siswa lain, seperti itu. Tujuan jangka panjang program pembelajaran individual bagi siswa tersebut. Yang pertama, siswa mampu melakukan sosialisasi dengan teman sebaya baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menulis. Yang ketiga, siswa mampu membaca. Selanjutnya, siswa mampu menghitung dan siswa mampu memahami perintah yang diberikan. Lalu untuk tujuan jangka pendek, yang pertama, siswa mampu mengenali abjad. Aktivitas yang diberikan di mana dalam model tersebut guru memberikan model permainan kepada siswa sehingga mudah diingat. Lalu siapa saja yang terlibat, yaitu orang tua dan guru. Hal itu diterapkan pada semester 3 ini juga. Lalu selanjutnya, tujuan jangka pendeknya, siswa mampu membaca dengan baik dan benar. Aktivitas yang digunakan adalah dengan pelatihan membaca permulaan, itu dilakukan oleh seorang guru. Lalu link PPI-nya saya taruh di bawah. Terima kasih.